Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi al-akramin wa radhiyallahu ta'ala an ashabihi wa tabi'in amma ba'd. Al-mukarramun wal mukarramun, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam satu majelis yang insyaallah majelis kita ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa mari kita gunakan kesempatan yang sangat baik ini di tempat yang penuh keberkahan, di bulan haram yang mulia, di bulan Muharram yang dipenuhi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk bersama-sama berdoa memohon kepada Allah semoga apa yang kita kerjakan di pagi yang penuh keberkahan ini benar-benar menjadi bagian amal soleh kita di sisi Allah dan dijadikan wasilah agar semua urusan kita, keluarga kita, dan juga urusan kaum muslimin, wabil khusus kaum muslimin yang ada di negeri ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari semua kesulitan dan kesukaran, dan semua apa yang kita cita-citakan segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita doakan para jamaah yang dirahmati Allah, saudara-saudara kita yang pada saat ini tengah mendapatkan musibah, mendapatkan cobaan, terutama di daerah-daerah konflik di Timur Tengah, khususnya lagi adalah di Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan mereka dan segera Allah menurunkan pertolongan yang sempurna kepada mereka. Allahumma amin. Al-mukarramun wal mukarramun, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Kita akan lanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih membahas terkait dengan masalah ikhlas dan wajibnya kita menghadirkan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala di setiap amal perbuatan kita. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwasanya syarat diterimanya amal perbuatan seorang hamba itu ada dua macam. Yang pertama adalah perbuatan itu dikerjakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tendensi, tidak ada tujuan di dalam melaksanakan satu amal perbuatan kecuali semata-mata untuk mencari, untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, para jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana dijelaskan oleh para alim ulama, amal kita baru diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selain harus ikhlas karena Allah, juga harus kita pastikan amal perbuatan kita itu benar. Benar yang dimaksud adalah muwafiqatus sunnah, sejalan dengan sunnah baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para ulama mengatakan tidak akan diterima satu amal yang dikerjakan tidak ikhlas karena Allah, meskipun perbuatan itu sesuai dengan sunnah. Sebaliknya juga, perbuatan tidak akan diterima oleh Allah meskipun dikerjakan ikhlas karena Allah jika amal perbuatan itu tidak sejalan dengan sunnah baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, menghadirkan niat ikhlas karena Allah dan juga memastikan seluruh amal perbuatan kita benar sesuai dengan syariah, sesuai dengan sunnah baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, itu merupakan perkara yang sangat-sangat penting, yang wajib untuk selalu kita perhatikan di dalam kita mengerjakan seluruh amal perbuatan. Baik para jamaah yang dirahmati Allah, saya akan lanjutkan membacakan kitab Riyadhus Shalihin. Kalau tidak salah kita sudah sampai pada hadis yang nomor 6. Baik, untuk menyingkat waktu saya akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala, nafanallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain. Wa an Abi Ishaq Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Ini saya ringkas saja para jemaah yang dirahmati Allah, karena ini nasabnya ditulis dengan sangat panjang di dalam bab ini.
Ini ada satu hadis yang diketengahkan oleh pengarang kitab ini, Imam Abu Zakaria An-Nawawi As-Sabi rahimahullah ta'ala, dari sahabat mulia Abu Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa beliau, yakni Sa'ad bin Abi Waqqas, para jamaah yang dirahmati Allah, termasuk salah satu sahabat yang dijamin oleh Rasulullah SAW masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas, para jamaah yang dirahmati Allah SWT, termasuk sahabat yang memiliki banyak sekali keutamaan. Kemudian beliau mengatakan, qala ja'ani Rasulullah SAW ya'uduni ama hajjatil wada'. Telah mendatangi saya Rasulullah SAW ya'uduni ama hajjatil wada'. Jadi beliau mengunjungi saya. Jadi kalau disebut ya'uduni, itu artinya, para jamaah yang dirahmati Allah, baginda Nabi Muhammad SAW itu mengunjungi Sa'ad bin Abi Waqqas pada saat beliau tengah sakit. Di dalam riwayat ini disebutkan terjadi pada saat haji wada, jadi haji terakhir baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa baginda Nabi Muhammad SAW mengunjungi Sa'ad bin Abi Waqqas pada saat peristiwa penaklukan kota Mekah. Jadi ada riwayat yang lain, tapi ini mungkin sekedar tahu saja. Min waja'in istadda bi faqultu, dikarenakan sakit yang sangat keras yang menimpa saya. Faqultu, kemudian saya bertanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, ini qad balagha bi minal waja'i matara. Ya Rasulullah, sesungguhnya saya telah sakit sampai pada batas yang telah engkau ketahui. Jadi ini istilahnya para jamaah, Sa'ad bin Abi Waqqas itu tertimpa sakit yang sangat keras. Beliau hampir-hampir menduga itu adalah hari akhir beliau, saking kerasnya itu sakit. Jadi dia mengadukan kepada baginda Nabi SAW, wa ana malin wala yarisuni ilaitnatun li, dan saya ini punya banyak harta, kata beliau. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas itu adalah sahabat yang memang punya banyak harta, para jamaah yang dirahmati Allah, dan tidak ada yang mewarisi saya kecuali anak perempuan saya. Jadi beliau ini hanya punya anak perempuan, ini ahli waris beliau. Afa tasaddaqu bisulusai mali, apakah saya harus bersedekah dengan 2/3 harta saya? Jadi bersedekah itu bisa artinya berwasiat, ya, berwasiat ataupun memberikan. Beliau bertanya pada Rasul 2/3 dari harta yang beliau miliki. Qala, kemudian Nabi menjawablah, jangan. Qultu fasyatru ya Rasulullah, bagaimana kalau setengahnya ya Rasulullah? Jadi para sahabat begitu, para jamaah, kalau urusan harta mah istilahnya tidak memegang erat, karena harta yang hakikatnya kita miliki itu, para jamaah yang dirahmati Allah, adalah harta yang habis kita pakai. Nanti yang enggak kita pakai itu nanti akan diwarisi oleh ahli waris kita. Jadi sebetulnya panjenengan itu hanya punya harta yang benar-benar panjenengan pakai. Kalau misalnya baju yang dipakai sampai rusak, nah itu benar-benar milik panjenengan. Kalau punya duit, misalnya duit yang digunakan sampai habis itu benar-benar milik panjenengan. Nanti kalau punya baju yang lain nggak pernah dipakai, itu hakikatnya bukan baju jenengan gitu hakikatnya. Karena kalau panjenengan meninggal dunia, itu nanti akan diwarisi oleh ahli waris panjenengan semua. Ya Rasul, bagaimana kalau saya menyedekahkannya itu separuh? Faqalalah, dan Nabi menjawab lagi, lah jangan. Qultu, kemudian saya bertanya lagi, fasulusu ya Rasulullah, bagaimana kalau 1/3? Qala asulusu wasulusu kathirun au kabirun. Dan baginda Nabi menjawab 1/3, dan 1/3 itu sudah banyak. Jadi ini para jamaah dalam fikih, seorang itu kalau dia kaya, para jamaah, batas maksimal dia boleh memberikan wasiat atau bersedekah dari hartanya itu adalah 1/3 kalau memberikan wasiat.
Kalau lebih dari itu tidak boleh. Kata ulama, karena apa? Kalau diberikan lebih dari sepertiga, itu akan mengurangi jatah dari ahli waris. Makanya kalau panjenengan yang punya banyak harta mau berwasiat, itu tidak boleh melebihi dari sepertiga. Nah, dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala. Kemudian Nabi mengatakan, innaka antadara warasaka agniya'a khairun min antadarahum alatan yatakaffafunan nasa. Sesungguhnya engkau wahai Sa'ad meninggalkan ahli waris yang kaya itu jauh lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang kemudian mereka meminta-minta kepada manusia. Itu para jamaah. Ini pesannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka latunfiqu nafaqatan tabtagi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha hatta taj'alu fi imra'atika. Dan Nabi mengatakan lagi, sesungguhnya engkau wahai Sa'ad latunfiqu nafaqatan, sekali-kali kamu tidak menginfakkan satu nafkah yang di situ Anda ingin mendapatkan ridhonya Allah SWT, ila ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi imra'atika, kecuali engkau akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai para jamaah yang dirahmati Allah, di dalam hadis ini disebutkan sampai-sampai makanan yang Anda suapkan kepada mulut dari istri Anda, itu semua para jamaah akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para jamaah jangan kita menyepelekan yang namanya sedekah. Apalagi panjenengan wabil khusus yang laki-laki dalam Islam diberi kewajiban untuk memberikan nafkah kepada keluarga, kepada istri, kepada anak, dan juga orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah SWT, kemudian beliau bertanya lagi, qala faqultu, dan saat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ukhallafu ba'da ashabi. Ya Rasul, apakah saya akan ditinggalkan setelah para sahabat saya? Jadi maksudnya begini para jamaah. Jadi cerita hadis ini, Sa'ad bin Abi Waqqas itu pada saat itu berada di kota Mekah. Jadi sakitnya itu di kota Mekah. Dan beliau bertanya kepada Nabi, apakah nanti saya akan ditinggalkan, maksudnya meninggal di kota Mekah setelah para sahabat itu hijrah ke kota Madinah. Dia itu sangat khawatir kalau beliau sampai meninggal di kota Mekah, begitu cerita. Mengapa demikian? Karena gini para jamaah yang dirahmati Allah, ketika para sahabat yang mulia dulu meninggalkan kota Mekah menuju kota Madinah untuk berhijrah ke sana, itu mereka memandang bahwa kota Madinah itu adalah kota yang istilahnya lebih utama dari sisi, karena kota Madinah itu adalah Darul Hijrah, tempat untuk berhijrah, yang itu kemudian ditetapkan oleh Umar bin Khattab sebagai tahun pertama dalam kalender Hijriah. Jadi peristiwa hijrahnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari kota Mekah menuju kota Madinah. Sa'ad bin Abi Waqqas itu ingin pahala hijrah itu sempurna. Itu khawatir kalau beliau sampai meninggal di kota Mekah. Itu maksud hadis. Itu artinya hijrahnya tidak sempurna. Jadi para sahabat meskipun begini para jamaah, kita ketahui bersama ya, dalam hadis sebelumnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha, baginda Nabi mengatakan la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Mengapa tidak ada lagi hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah? Karena setelah penaklukan kota Mekah, maka kota Mekah itu sudah menjadi Darul Islam, menjadi istilahnya itu bagian dari kekuasaan Islam. Bahkan Mekah itu juga menjadi istilahnya tempat untuk berhijrah dari negeri-negeri yang lain. Padahal begitu, tapi Sa'ad bin Abi Waqqas, karena beliau betul-betul menginginkan sempurnanya hijrah, beliau juga ingin meninggal atau wafat itu di kota Madinah. Makanya beliau bertanya di dalam hadis ini,
apakah saya nanti akan ditinggalkan oleh sahabat-sahabat saya? Qala, kemudian Nabi menjawab, innaka lan tukhallafu fata'mal amalan tabtadi bihi wajhallah ila stadda bi darajatan wa rif'atan. Dan ini isyarat para jamaah bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas itu nanti sembuh dari sakitnya gitu. Karena Nabi mengatakan sesungguhnya sekali-kali kamu tidak pernah ditinggalkan, maksudnya tidak akan meninggal di kota Mekah. Berarti itu juga isyarat dari Nabi bagi baginda Nabi SAW dari wahyu bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas itu pasti akan sembuh dari sakitnya. Kemudian baginda Nabi mengatakan sesungguhnya sekali-kali kamu tidak akan tertinggal, fata'mala amalan, dan kamu akan mengerjakan satu amal tabtaghi bihi wajhallah, yang kamu mencari ridho Allah di dalamnya, ila stadda bi darajatan wa rifatan, kecuali akan ditambahkan kepada Anda derajat dan juga ketinggian. Jadi para jamaah dirahmati Allah, Sa'ad bin Abi Waqqas itu memang akhirnya usianya cukup panjang. Beliau itu meninggal pada tahun 55 Hijriah. Itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Bahkan Sa'ad bin Abi Waqqas itu adalah sahabat yang dikirim untuk menaklukkan benteng Qadisiyah. Benteng Qadisiyah, ya, para jamaah yang dirahmati Allah, ini kisah yang sangat terkenal. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas itu diantara karomah beliau itu kalau apa nih para jamaah, manah. Kalau memanah itu selalu tepat. Kalau zaman sekarang mah sniper ya. Itu sniper dari kalangan sahabat itu salah satunya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala. Karena beliau didoakan oleh Nabi. Jadi tembakannya Sa'ad bin Abi Waqqas itu tidak pernah meleset. Kemudian baginda mengatakan, wala allaka anta khallafa hatta yang tafa'aka bi aqwamun wa yudarra bika akhurun. Dan barangkali, kalau Nabi yang mengatakan barangkali, itu artinya ini pasti akan terjadi ya. Barangkali kamu akan tertinggal. Maksudnya tertinggal di sini beda dengan yang dimaksud tertinggal yang sebelumnya. Maksudnya adalah sesungguhnya barangkali Anda wahai Sa'ad bin Abi Waqqas itu akan dipanjangkan usia Anda oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Anda bisa memberikan manfaat. Maksudnya manfaat di sini kepada kaum muslimin, entah itu menyampaikan hadis atau membantu jihadnya kaum muslimin. Wa yudarra bika akhurun, dan Anda bisa membahayakan orang-orang yang lain, maksudnya membahayakan orang-orang kafir, membahayakan musuh-musuh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan baginda Nabi berdoa, doanya begini para jamaah, Allahumma amdi li ashabi hijratahum. Ya Allah, sempurnakanlah hijrah dari para sahabat. Makanya ini doa untuk Sa'ad bin Abi Waqqas juga. Agar apa? Agar hijrah beliau itu disempurnakan oleh Allah. Artinya beliau itu wafat di kota Madinah. Memangnya ada cerita para jamaah kalau panjenengan yang mungkin sering melancong atau sering membaca sejarah, itu kan ada satu kisah ya. Sa'ad bin Abi Waqqas itu meninggalnya di Cina ya. Itu ada kuburannya di Cina sana. Nah sebenarnya kalau yang itu agak diragukan. Kalau yang berdasarkan riwayat, jadi Sa'ad bin Abi Waqqas itu meninggal di daerah namanya Akik. Daerah Akik itu sekitar 7 sampai 10 mil dari kota Madinah. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas meninggal, itu jenazah beliau disolatkan di Masjid Nabawi, kemudian dimakamkan di makam Baqi. Itu ada riwayatnya kalau yang itu. Nah kalau yang cerita-cerita bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas dikuburin di Cina, itu apa istilahnya ya, masih perlu diverifikasi lebih lanjut. Jadi Allahumma amdi li ashabi hijratahum wala tarudduhum ala aqabihim, dan janganlah engkau kembalikan mereka di belakang, maksudnya kembali ke kota Mekah. Kan Mekah itu dulu adalah tempat para sahabat tinggal. Jadi sebelum baginda Nabi berhasil menegakkan kekuasaan Islam di kota Madinah, itu sahabat tinggal di situ. Kemudian hijrah ke kota
Madinah. Maksudnya jangan kembalikan sahabat-sahabat itu ke kota Mekah kembali. Makanya para jamaah yang dirahmati Allah, sebetulnya gini ya, kalau dalam fikih, panjenengan tinggal di negeri-negeri Islam kayak di Indonesia itu jauh lebih baik daripada jenengan tinggal di negeri orang-orang non muslim. Meskipun di sono itu secara ekonomi itu jauh lebih baik. Dan itu saya bisa rasakan begini para jamaah. Saya itu punya kawan ya. Kawan saya itu dia tinggalnya di Australia. Itu punya istrinya orang Banyuwangi seperti Al-Mukarram Pak DKM. Memang dia sejak lama itu di Australia. Kalau nggak salah sudah permanen residen kalau nggak salah. Nah beliau itu punya anak yang kena penyakit ini. Kalau namanya saya agak lupa nama istilah kedokteran. Jadi kalau terluka itu darahnya tidak bisa berhenti. Ya, itu nggak bisa berhenti. Nah dia itu nggak tahu bahwa anaknya punya kelainan seperti itu. Nah sesaat ada kecelakaan, mungkin main sama kakaknya atau adiknya, saya lupa. Itu akhirnya ini anak jatuh, luka, akhirnya meninggal dunia. Itu beliau itu sampai tanya ke saya, ini terus kalau anak saya ini kalau di aturan di sini, kalau meninggal dunia kecelakaan kayak gitu itu harus diperiksa dulu, dari divisum dulu, dia harus menunggu sekitar berapa hari gitu. Itu baru boleh dikuburin. Aturannya memang kayak gitu. Kalau dalam fikih kan nggak boleh kayak gitu ya para jamaah ya. Kalau orang meninggal selama tidak ada kubur itu harus segera dimakamkan. Jadi kewajiban yang harus segera ditunaikan salah satunya adalah menguburkan jenazah. Itu nanti kalau ada urusan-urusan yang terkait dengan masalah agama itu memang agak sulit. Itu faktanya memang seperti itu. Makanya doa Nabi itu wala tarudduhum ala aqabihim. Ya Allah janganlah engkau kembalikan mereka di belakang. Lakinil ba'isa Sa'd bin Khawlah. Kan tetapi istilahnya itu yang kasihan itu adalah ada seorang sahabat nama Sa'ad bin Khawlah. Jadi ceritanya gini para jamaah, ini ada banyak versi. Jadi Sa'ad bin Khawlah ini para jamaah yang dirahmati Allah, beliau itu meninggalnya di kota Mekah pada saat belum penaklukan kota Mekah. Jadi istilahnya itu beliau belum sempat hijrah ke kota Madinah, meninggalnya di kota Mekah. Dan pada saat itu belum terjadi futuh Mekah. Berarti istilah kalau dalam fikih, kota Mekah saat itu masih menjadi Darul Kufri. Misalnya kalau memang panjenengan nggak boleh alergi ya dengan istilah ini, dengan masih menjadi negara kafir. Kalau kota Madinah itu menjadi Darul Islam, negara Islam. Makanya hijrah itu didefinisikan oleh para ulama adalah al-intiqal atau al-khuruj min daril kufri ila daril Islam. Panjenengan kalau baca kitab apa aja, kitab fikih madzhab apa saja, yang namanya hijrah menurut istilah khusus para ulama itu adalah intiqal, berpindah atau khuruj min daril kufri ila daril Islam. Nah para jamaah, Sa'ad bin Khawlah ini beliau meninggal, ini dalam salah satu riwayat itu meninggalnya di kota Mekah. Makanya Rasul itu merasa kasihan benar gitu. Yang benar-benar merugi itu atau yang benar-benar dikasihani itu adalah Sa'ad bin Khawlah. Mengapa? Hijrahnya belum sempurna. Tapi ada riwayat juga Sa'ad bin Khawlah ini sudah hijrah ke kota Madinah, bahkan ikut perang Badar itu beliau. Tapi beliau kemudian balik lagi ke kota Mekah, mungkin saking senangnya sama kota Mekah, ada kenangan mungkin barangkali berjamaah. Akhirnya sebelum penaklukan kota Mekah, Sa'ad bin Khawlah ini meninggal dunia. Berarti hijrahnya belum sempurna. Para jamaah mungkin kalau boleh diizinkan ya, saya agak ngomong
melebar sedikit. Hijrah itu dalam Al-Quran termasuk salah satu hukum yang sangat penting. Kalau panjenengan baca dalam surah An-Nisa ayat yang ke-97, mungkin kalau diterusin sampai ke yang ke-100, 97, di situ ada cerita di dalam Al-Quran. Tapi ini nggak ada kaitannya dengan Sa'ad bin Khawlah ya. Tapi saya ingin ceritakan keutamaan hijrah dan betapa hijrah itu menjadi benar-benar sesuatu yang sangat penting. Berpindah, meninggalkan. Di Al-Quran disebutkan innal ladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardi qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Dalam ayat yang ke-97 surah An-Nisa. Di situ disebutkan gini, sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan menganiaya dirinya sendiri. Maksudnya gini para jamaah, ini ada orang muslim yang dia itu meninggal dunia dalam keadaan maksiat pada Allah. Dan mereka ini ditanya oleh malaikat, bagaimana keadaan Anda ini? Kok sampai meninggal dunia dalam keadaan maksiat, mendolimi diri sendiri? Kuna mustad'afina fil ardi. Kami ini adalah orang-orang yang tertindas di kota Mekah. Jadi ini ceritanya gini para jamaah, dulu waktu baginda Nabi memerintahkan para sahabat untuk berhijrah ke kota Madinah, itu ada beberapa kaum muslimin yang dia itu sanggup berhijrah dan juga tahu jalan menuju kota Madinah, tapi mereka nggak mau hijrah. Akibatnya apa? Akibatnya begini, pada saat perang Badar, ini orang-orang muslim yang masih tinggal di kota Mekah ini dipaksa oleh orang kafir memerangi baginda Nabi Muhammad SAW di perang Badar. Coba jenengan bayangin ya, ada orang muslim bergabung tentang tentara orang-orang kafir memerangi baginda Nabi Muhammad dan para sahabatnya, dan ada di antara mereka itu yang meninggal dunia. Nah, ini orang yang disebutkan di dalam ayat ini. Makanya di ayat itu disebutkan mereka itu adalah orang-orang yang tempat kembali mereka di neraka jahanam. Wasaat masirah. Dan neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk atau sejelek-jelek tempat kembali. Ini gara-gara nggak mau hijrah bagaimana? Ya mungkin kalau refleksi sekarang ya, kalau misalnya Indonesia panjenengan mungkin masih ada melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah, atau berada di dalam satu profesi atau apa namanya, yang di situ melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah, itu panjenengan kalau ngerti pentingnya hijrah, itu harus segera pindah dari situ. Karena kalau tetap di situ, berarti panjenengan akan melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah SWT. Makanya di dalam hadis Nabi mengatakan wal muhajiru, orang yang berhijrah itu adalah mahajaro manahallahu anhu. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu para jamaah. Kayaknya ini baginda Nabi itu merasa kasihan dengan Sa'ad bin Khawlah itu, karena beliau meninggalnya di kota Mekah. Sementara kota Mekah itu belum berubah menjadi Darul Islam saat itu, karena belum butuh Mekah. Kemudian yarsilahu Rasulullah SAW an mata bi Makkah muttafaqun alaihi. Beliau mengatakan bahwa Sa'ad bin Khawlah itu benar-benar merugi, perlu dikasihan. Jadi Rasul itu kasihan terhadap beliau karena apa? An mata bi Makkah, karena Sa'ad bin Khawlah itu meninggalnya di kota Makkah. Muttafaqun alaih. Hadis ini pada jamaah dirahmati Allah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi muttafaqun alaih artinya hadis itu disepakati kesohihannya. Oleh siapa? Oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan hadis yang nomor 7,
Wa Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu taala anhu qala. Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Rawahu Muslim. Para jamaah, ini hadis ini benar-benar sangat-sangat penting. Baginda Nabi mengatakan begini, sesungguhnya Allah itu tidak melihat fisik seseorang. Allah juga tidak melihat rupa seseorang. Fisik ini Allah nggak melihat mana yang tinggi, mana yang pendek, mana yang sedang. Allah juga nggak melihat para jamaah siapa yang paling ganteng, siapa yang paling jelek, siapa yang paling cantik atau sedang-sedang saja, nggak pernah dilihat oleh Allah. Itu bukan ukuran baik dan buruk dalam pandangan yang hakiki. Panjenengan juga gitu. Kita ini sebagai seorang muslim tidak boleh panjenengan itu istilahnya itu gampang tertipu oleh hal-hal yang sifatnya dohir. Ya, ada kan ya orang itu masya Allah menyenangkan, wajahnya menawan, gitu kan, penampilannya rapi dan seterusnya. Ternyata dia adalah penjahat, ada banyak tuh. Ada juga orang yang kelihatannya ngomong acak-acakan, ternyata orang dicintai oleh Allah, itu kan ada ya. Nah, para jamaah kita ini diajari oleh Nabi bahwa urusan batin itu, jadi panjenengan memperbaiki hati itu jauh lebih penting daripada jenengan memperbaiki fisik. Gampangnya kayak gitu. Karena yang dilihat oleh Allah itu hati kita. Makanya para jamaah, kalau kita punya penyakit hati, itu jenengan harus segera serius untuk mengobatinya. Misalnya gini, kalau di hati kita sudah ada perasaan, misalnya iri dengki, hasad, gitu ya, atau di perasaan kita ini suka husnudon sesama orang, apalagi sama Allah, husnudon misalnya, bukan husnudon, suudon ya, suudon sama orang lain. Itu panjenengan tidak boleh membiarkan. Itu penyakit hati yang kata Imam Ghazali. Penyakit hati itu para jamaah yang dirahmati Allah adalah penyakit yang benar-benar berbahaya. Panjenengan nggak boleh teledor sedikit pun, abe sedikit pun. Itu penyakit hati itu harus segera diobati, segera disembuhkan. Dengan cara apa? Yang paling utama adalah ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah melihat hati seorang, makanya para jamaah memperbaiki hati itu harus menjadi fokus perhatian utama kita. Sehingga seorang muslim itu akhirnya begini, semakin lama, semakin dia dekat dengan istilahnya usia kematian, akhlaknya semakin baik. Hatinya itu semakin lapang, hatinya itu semakin tumaknina, gitu. Hatinya semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadis yang nomor 7. Kemudian yang ke-8, Wan Abi Musa Abdillah bin Qaisin al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala. Jadi dari Abu Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajul yuqatilu saja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an ayu dzalika fi sabilillah. Jadi ceritanya Rasul itu para jamaah itu pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang berperang saja'atan karena keberanian. Kadang-kadang ini ada ya orang itu gengsi kalau dikatakan penakut ya. Perangnya itu hebat, berjihad itu karena keberanian. Wa yuqatilu hamiyatan. Dan beliau juga ditanya tentang seorang laki-laki yang berperang karena hamiyah. Hamiyah itu artinya kebanggaan. Atau istilahnya itu apa ya? Kalau bahasa kita mah fanatisme. Ya, ada fanatisme kelompok, ada fanatisme apa ya para jamaah. Jangan nggak boleh, saya fanatis pada hal-hal yang tidak baik itu nggak boleh. Kemudian orang yang berperang karena riya. Mana di antara itu
yang termasuk orang yang berperang di jalan Allah. Dan baginda Nabi menjawab, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qatala, barang siapa orang yang berperang, man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fa huwa fi sabilillah, muttafaqun alaih. Barang siapa orang yang berperang agar kalimatnya Allah itu tinggi, maka dia berperang di jalannya Allah. Ayo para jamaah, kalau kita berperang itu nggak boleh karena yang pertama hanya karena ingin disebut orang pemberani, jangan. Ini menunjukkan pada kita amal itu akan diterima oleh Allah atau tidak. Kata itu jihad di jalan Allah itu dilihat dari niatnya, dilihat dari tendensinya. Makanya nggak boleh kita melakukan amal perbuatan apapun kata jihad fisabilillah. Jihad ini kan termasuk amal yang paling utama di dalam Islam. Bahkan amal yang istilah kata Nabi paling afdal setelah iman itu adalah jihad di jalan Allah. Itu adalah berarti perkara atau amal yang benar-benar luar biasa. Tapi itu menjadi sia-sia ketika amal dilakukan bukan karena Allah. Termasuk amal-amal yang lain para jamaah. Jadi kalau kita mengerjakan satu amal perbuatan harus dipastikan hanya untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis yang nomor 9, Wan Abi Bakrata Nufai bin Al-Haris As-Saqafi radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Bakrah Nufai bin Haris As-Saqafi radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau pernah menuturkan, beliau pernah berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, idal taqal muslimani bisayfaihima fal qatil wal maqtul finnar. Jika ada dua orang muslim saling berhadapan, saling bertemu dengan menghunuskan masing-masing pedangnya, fal qatil wal maqtul finnar, maka yang membunuh maupun yang dibunuh masuk ke dalam neraka. Kultum, dan saya bertanya, jadi Abu Bakar ini bertanya pada Nabi, ya Rasulullah, hadal qatil fama balul maqtul. Rasul, kalau yang membunuh masuk neraka kita paham, gitu gampangnya. Terus gimana yang dibunuh kok masuk juga ke neraka? Kan dia terbunuh, kok bisa masuk ke dalam neraka? Kan harusnya yang membunuh doang dong yang masuk neraka. Ini kira-kira gampangnya gitu pada jamaah. Nah, ini perhatikan jawaban Nabi SAW yang itu menunjukkan pentingnya niat pada jamaah. Pentingnya kita selalu tulus di dalam beramal. Harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala, maka Nabi menjawab, innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Sesungguhnya yang terbunuh tadi juga berhasrat membunuh temannya tadi, cuman dia istilahnya takdirnya dia terbunuh. Cuma dia punya hasrat untuk membunuh. Jadi para jamaah, panjenengan punya hasrat buruk itu. Ini ya, Masya Allah ya, rahmatnya Allah bagi kita. Kalau kita punya hasrat buruk, niat buruk, itu belum dicatat dosa oleh Allah. Enggak dicatat. Selama belum dilakukan. Berbeda dengan panjenengan misalnya punya keinginan untuk melakukan satu amal kebaikan. Panjenengan punya keinginan, punya cita-cita melakukan satu amal kebaikan, itu sudah dicatat pahala oleh Allah. Kalau sampai dilakukan, maka panjenengan seperti di dalam Al-Quran, Allah itu akan melipat gandakan sampai 10 kali setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh seseorang. Jadi itu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini hadis benar-benar sangat penting ya bagi kita semua. Makanya kalau panjenengan berantem, harus dipastikan berantemnya itu juga karena Allah. Kita kan boleh berantem ya para jamaah. Boleh nggak kira-kira kalau kita berantem? Ya kadang-kadang mau harus berantem istilahnya. Maksudnya berantem tuh nggak sampai bunuh-bunuhan gitu. Bahkan berperang aja dalam Al-Quran juga boleh kan, bahkan ada kewajibannya.
Cuman ketika kita melakukan satu aktivitas namanya aktivitas fisik, itu tetap kita harus menjaga hati kita. Jangan sampai tercemari oleh tendensi-tendensi selain mencari Allah, ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk dalam berperang para jamaah. Nah, baik, ini dawuhnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir para jamaah ini saya akan bacakan hadis nomor 10. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatu rajuli fi jama'atin tasidu ala salatihi baiti wa salatihi fi suqihi bid'an wa ishrina darajatan. Ini para jamaah, fadilahnya panjenengan hadir dalam sholat berjamaah. Baginda Nabi mengatakan begini, sholatnya seorang laki-laki di dalam jamaah itu jauh lebih baik daripada sholatnya dia di rumah dia maupun di pasarnya dia. Bid'an wa ishrina darajatan. Jadi bid'an itu hitungan antara 3 sampai 9. Bisa 23 sampai 29 kali itu baiknya daripada jenengan sholat di rumah. Kemudian Nabi masih melanjutkan para jamaah ini, panjenengan perhatikan ini. Fadilahnya orang yang pergi berjamaah menuju masjidnya Allah SWT. Wadhalika anna ahaduhum idza tawaddu'a fa ahsana al-wudu'a summa atal masjida la yanhazu illa shalah la yuridu illa shalah lam yahtu khutwatan ila rufi'a lahu biha darajatun wa khutta anhu biha khati'atun. Masya Allah. Ini para jamaah tuh nggak rumahnya yang paling jauh di sini. Yang paling jauh di mana ya? Kayaknya yang paling jauh saya kira-kira ya. Cuma saya naik motor yang nggak jalan gitu ya. Jadi gini para jamaah yang dirahmati Allah. Nabi itu mengatakan, yang demikian itu mengapa hadir di sholat berjamaah di dalam masjid itu keutamaannya lebih baik. Kata Nabi SAW, dikarenakan siapa di antara mereka yang dia berwudu kemudian memperbagus wudunya. Para jamaah ini apa ya istilahnya? Panjenengan harus perhatikan. Kalau panjenengan sholat, wudunya itu benar-benar harus diperhatikan. Jangan ngasar gitu. Kalau misalnya membasuh itu ya dibasuh yang agak serius, diperhatikan benar. Jangan asal-asalan. Yang saya sering melihat ya orang wudu, itu berarti dia nggak memperbagus wudunya. Jadi kata Nabi, yang demikian itu karena di antara mereka kalau dia berwudu kemudian memperbagus wudunya, kemudian dia datang ke masjid ma'atal masjid dan dia tidak tidak berdiri kecuali untuk sholat, layu itu ilah sholat, dan dia tidak menginginkan kecuali untuk sholat. Kata Nabi SAW, lam yahtu khutwatan ila rufi'a lahu biha darajah. Maka setiap langkahnya itu, kata Nabi SAW, akan menjadikan dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 1 derajat. Jadi setiap langkah panjenengan menuju masjid itu para jamaah itu menjadi sebab panjenengan akan ditingkatkan derajatnya, dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada kisah kan sahabat itu yang rumahnya jauh tapi tetap sholat berjamaah. Itu karena mereka memahami fadilah datang ke masjidnya Allah untuk mengerjakan sholat berjamaah. Wa khuta'anhu biha khati'atun, dan akan digugurkan dengan setiap langkahnya itu dosa-dosanya. Jadi para jamaah jangan ngeremehin jalan ke masjidnya. Jadi dengan jalan ke masjid 1 kali langkah dinaikkan derajatnya 1 tingkatan, dan Allah menghapuskan
dosa-dosa, kesalahan. Masya Allah. Hatta yadkhulal masjidah, sampai dia masuk ke dalam masjid. Fa idza dakhalal masjidah kana fi sholati makanati sholahiyya tahbisu. Sampai dia masuk ke dalam masjid. Ketika dia masuk masjid, maka dia dihitung seperti orang yang tengah mengerjakan sholat. Padahal belum sholat berjamaah. Jadi jenengan duduk di masjid nunggu sholat. Sholat berjamaah kan masalahnya harus nunggu qomat dulu ya. Kita nunggu dulu, nunggunya agak lama gitu. Itu dianggap panjenengan seperti berada dalam sholat atau mengerjakan sholat. Selama sholat itu yang menahannya, maksudnya tadi dia nggak keluar lagi, nggak balik-balik ke rumah, masih ngendon di masjid, karena memang dia ingin ngerjain sholat. Dia tertahan di situ karena memang ingin mengerjakan sholat. Wal malaikatu yusholluna ala ahadikum madama fi majlisihi allati shalla fi. Ini para jamaah, anjuran para ulama ya, kalau habis sholat jangan langsung kabur. Karena apa? Karena malaikat itu akan mendoakan kita semua, orang-orang yang mengerjakan sholat. Wal malaikatu yusholluna, malaikat itu bersolawat, maksudnya berdoa. Kepada siapa? Kepada salah satu di antara kalian selama dia masih ada di tempat duduk dia. Ala isolafihi yaquluna, malaikat itu berdoa, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaihi. Masya Allah, ini doa yang super penting. Ya Allah, ampunilah dia, ya Allah, ampunilah dosa-dosa dia, rahmatilah dia ya Allah, dan ampunilah dosa-dosa dia, dan terimalah taubatnya ya Allah. Malam yu'tifi, selama dia tidak menyakiti. Maksudnya gini para jamaah, kalau panjenengan habis sholat, duduk aja di situ dulu, duduk di situ. Jangan nyakiti apa namanya, sebelahnya dipukul apa. Tapi insya Allah jamaah di sini nggak ada lah. Mungkin lagi sentimen kali. Atau dia ngata-ngatain, ngapain lu ikut gua gitu kan, misalnya kayak gitu. Selama tidak seperti itu, kata Nabi SAW, malam yuhdis fi, dan selama dia belum berhadas, selama dia masih bisa menjaga wudhunya, dia didoakan oleh malaikatnya Allah SWT, Allahumma arhamhu waghfir lahu wa tub alaihi. Itu doanya malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para jamaah, panjenengan memang harus rajin datang ke masjid. Apalagi kalau cuma dalam komplek kayak gini ya, kalau masjidnya senang kita datang ke masjid. Dan kalau sudah misalnya di masjid, duduk dan dijaga adabnya. Setelah selesai sholat jamaah, jangan langsung kabur. Ya. Biar panjenengan didoakan oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali kalau misalnya dapat panggilan gitu-gitu. Apalagi main HP ya, para jamaah lagi sholat main HP, jangan. Pernah lihat ada orang sholat main HP? Wah, saya sering melihat orang. Baik, itu kira-kiranya para jamaah yang dirahmati Allah yang bisa Allah sampaikan pada panjenengan. Intinya dari apa yang kita baca, memperbaiki hati, memastikan seluruh amal perbuatan kita itu kita kerjakan karena Allah, itu merupakan perkara yang benar-benar penting. Panjenengan tidak boleh istilahnya lengah sedikit pun terkait dengan masalah ini. Menjaga niat itu benar-benar harus membutuhkan tenaga yang lebih, membutuhkan perhatian yang sangat-sangat serius. Oke, baik, itu yang bisa Pak Kit sampaikan pada panjenengan. Mungkin barangkali ada yang mau memberikan tambahan. Padahal Abu Karam. Waalaikumsalam. Tugas malam sesuai dengan kaitan dengan amalan dilarang seseorang melaksanakan amalan tahajud atau melaksanakan amalan sholat Tuhan. Di dalam pengertian itu pasti seseorang itu ada satu keinginan meminta sesuatu atau bagaimana.
Nah, apakah dengan cara itu termasuk kategori ikhlas dan sunnah Nabi dan bisa diterima amalan itu oleh Allah Subhanahu wa taala atau bagaimana? Karena pasti orang melakukan sesuatu, melakukan tahajud atau melakukan duha misalkan, pasti orang itu akan diminta sesuatu, akan memohon sesuatu. Nah, apakah itu juga bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk kategori ikhlas dan sunnah dan mohon pencerahan. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini, di dalam amal itu oleh para ulama itu dibagi-bagi menjadi apa istilahnya itu beberapa perkara. Ada yang disebut dengan qimatul amal. Qimah itu artinya satu nilai yang kita ingin dapatkan dari satu amal, satu perbuatan. Contoh misalnya, kalau saya berdagang, qimahnya apa? Qimahnya nilai yang hendak kita dapatkan, materi. Qimah ini ada 4 macam. Ada qimah madiyah, nilai yang sifatnya itu materi. Para jamaah misalnya nggak boleh malah, misalnya berdagang nggak pengen untung, itu salah panjenengan. Gitu. Terus itu ada kaitannya dengan ikhlas enggak sebetulnya. Karena Allah itu telah menetapkan kepada kita pada setiap amal perbuatan itu ada qimah yang hendak kita capai, nilai yang kita hendak capai. Yang pertama adalah qimah madiyah. Yang kedua qimah ruhiyah. Ruhiyah itu kita ingin mendapatkan nilai-nilai ruhiyah, nilai-nilai spiritual. Ya, contoh kita pengen ketenangan. Ini dunia, masya Allah lagi pada nggak bener nih, gitu kan. Listrik sering mati, gitu kan. Kesel mulu nih di rumah. Wah, ini kalau kesel terus nih nggak bener nih gua. Akhirnya zikir. Kalau dia berzikir dengan misalnya dengan satu anggapan bahwa dengan zikir itu dia dapat ketenangan, berarti dia mengerjakan zikir itu untuk dapatkan nilai ruhiyah. Itu tidak masalah dalam Islam. Kemudian ada qimatul insaniyah. Qimah insaniyah itu nilai yang sifatnya itu kemanusiaan. Misalnya ada orang tabrakan gitu, ada orang tenggelam, kita nolong dia. Nolong itu kan pasti karena nilai-nilai yang sifatnya kemanusiaan. Jangan nggak boleh misalnya gini, nolong orang pengen dapat nilai materi, itu salah berarti jenengan. Karena amal menolong itu tujuan yang hendak dicapai adalah kemanusiaan saja. Ada juga namanya qimatul khuluqiyah. Qimah khuluqiyah itu adalah nilai yang sifatnya akhlak. Kita jujur itu bukan karena jenengan ingin dapat duit, sebetulnya kayak gitu. Jujur itu untuk dapat nilai-nilai akhlak supaya kita menjadi orang baik. Nah, ikhlas itu sebetulnya gini, rahasia ikhlas. Kata Imam Nawawi, yang dimaksud dengan ikhlas itu, ini definisi yang dijelaskan Imam Nawawi, bahwa ikhlas itu adalah pada saat kita mengerjakan satu amal perbuatan, tidak ada satu tendensi kecuali tendensi itu untuk dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita mengerjakan satu perbuatan itu dalam sifat kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, insya Allah itu ikhlas saja. Kita kan dijelaskan oleh Nabi ya, kalau orang pengen misalnya nih, pengen rezekinya banyak, kan dalam hadis itu pernah itu para jemaah ini sholat duha misalnya ya, sholat duha itu diantara keistimewaan sholat duha. Satu saat di kota Madinah itu ada sahabat yang baru pulang dari jihad, itu membawa ghanimah yang sangat banyak, dan mereka itu perangnya cukup singkat. Ini perangnya singkat tapi dapat ghanimah yang sangat banyak, masya Allah. Sampai orang-orang Madinah terkagum-kagum, wah hebat nih. Dan Nabi mengatakan, maukah Anda saya tunjukkan satu amal yang untuk dapat ghanimah itu jauh lebih banyak dan jauh lebih cepat dari itu, sholat duha. Maka ketika seseorang sholat duha dengan sifat kita menjalankan ketaatan kepada Rasulullah, karena memang Rasul nyuruh kayak gitu, insya Allah itu masih dalam kategori ikhlas.
Kemudian juga sholat tahajud. Sholat tahajud itu para jamaah yang dirahmati Allah, masya Allah banyak sekali keutamaan. Kalau bisa istilahnya para ulama itu bilang, panjenengan jangan tinggalkan sholat tahajud. Meskipun cuma 2 rakaat 1 witir, 2 rakaat 1 witir. Kalau misalnya panjenengan males gitu ya, kadang-kadang kita kayak gitu ya, males kayak gitu tuh. Jenengan sholatnya duduk aja, meskipun pahalanya cuma separuh dibandingkan sholat berdiri. Makanya Pak Haji, kalau kita sholat tahajud karena kita mendengar ya ada fadilah seperti itu sebetulnya masih dalam cakupan kita ingin dapat hikmahnya satu, hikmah dan nilai-nilai dari satu amal. Kayak gitu ya. Seseorang melaksanakan amalan tahajud atau melaksanakan Karena pengenan ya. Karena amalan dua, karena memang niatnya mau sesuatu, keinginan ada keinginan sesuatu. Paham ya Mas? Paham tidak Pak? Kita melaksanakan itu bukan tidak semata-mata karena Allah, tapi ada dalam diri kita ada keinginan sesuatu. Oh gitu. Meminta sesuatu. Kalau menurut saya kalau melakukan itu bukan termasuk kepada tadi ikhlas dan bisa diterima amalan itu oleh Allah Taala. kalau dalam kategori Bukan fadilah dua atau fadilah tahajudnya, bukan. Tapi amalan itu dilaksanakan karena ada sesuatu, ada keinginan. Nah itu bagaimana? Ya betul, saya tadi sebenarnya sudah menyampaikan. Jadi kalau kita mengerjakan satu amal perbuatan untuk dapat nilainya, itu sebetulnya sesuatu yang sifatnya sunnatullah, sesungguhnya satu yang memang diajarkan oleh Allah. Kayak kita tadi, kalau berdagang ya pengen dapat duit, niatnya kan pasti pengen dapat duit. Apakah itu ikhlas atau ikhlas? Selama itu adalah kita ingin mengerjakan perdagangan itu untuk dapat nilai dari materi tadi. Nah sebetulnya kalau sholat tahajud, sholat duha itu nilai yang kita ingin dapatkan itu nilainya adalah nilai ruhiyah, dapat ketenangan hati dan seterusnya. Kalau Nabi menjelaskan pada kita, kalau pengen dimudahkan rezekinya sholat duha, kalau pengen ditingkatkan derajatnya sholat tahajud, kalau misalnya seorang berniat mengerjakan itu semua karena itu, sebetulnya itu masih dalam batas-batas yang bebas, masih dalam batas-batas yang selama ini Pak Haji, ketika saya sholat duha ingin dapat rezeki yang banyak itu karena menjalankan pitahnya Nabi SAW. Jadi bukan semata-mata gini, kayak saya sholat pengen kaya gitu, kalau itu enggak, kalau menurut saya enggak. Makanya kita kan nggak boleh sholat itu supaya sehat, misalnya nggak boleh. Kalau ansik begitu. Makanya kalau kita pengen benar-benar sempurna ibadahnya, kita mengerjakan sesuatu itu karena memang itu diperintah oleh Rasulullah, diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang dalam perbuatan kita nggak bisa lepas dari namanya nilai. Pasti itu ada. Kita berperang melawan musuh misalnya, kan kita ingin ngalahin mereka, ingin dapat gonimah mereka juga. Apakah itu termasuk enggak ikhlas? Enggak. Karena itu menjalankan perintahnya Allah. Malah kira-kira gitu Pak. Baik, mungkin ada yang lain Pak Haji? Terkait tadi yang niat sholat berjamaah. Ada jamaah yang katakanlah berangkat dari rumahnya buru-buru pengen juga, tapi begitu salam dia bukan ikut zikir seperti yang lain, tapi langsung berdiri dan pergi. Padahal dia di depan dan melangkain orang yang tua-tua di itu adabnya. Gimana ya? Ya ini Pak Anu, iya ya. Ini Pak Haji ya, kita kan sebagai seorang muslim itu begini kalau menurut saya, yang itu nanti insya Allah menjadikan kita itu akan selalu senang, selalu bahagia, nggak terampas kebahagiaan. Harus husnudon sama orang. Memang bisa jadi dia sakit perut, kita kan juga nggak ngerti ya. Oh, ya mungkin sakit perutnya setiap hari kan. Atau ya kalau
itu mestinya gini ya, kalau menurut saya memang orang itu kan harus apa ya, memperhatikan adab ya, memperhatikan adab. Di masjid itu juga ada adabnya. Saya sendiri Pak itu kalau di masjid saya pernah disuruh ngimamin, saya nggak mau sebenarnya ngimamin di satu masjid, saya nggak mau, tapi dipaksa-paksa. Waduh, khawatir saya itu setelah subuh. Cuma saya itu melihat di masjid itu karena ada beduknya, di depan itu ada beduknya. Oh pasti ini mungkin insya Allah pada kunut nih, gitu. Saya agak lega gitu. Dan saya kunut di situ. Habis kunut, ya dikir kenceng. Itu para jamaah ini pada sepi gitu tuh. Bunyi jangkrik itu keluar. Pada ngeliatin saya semua. Waduh, nggak enak saya nih. Cuma alhamdulillah ya Pak DKM itu Pak paham. Ternyata Pak Ustadz, sebetulnya orang di sini nggak pada punya Pak Ustadz. Nah patokan saya beduk. Kalau beduk kan orangnya pasti pungut gitu. Ada yang protes juga itu, Pak Ustadz ini kurang beradab, punya orang nggak pernah di sini nggak pakai kunut, berani-beraninya gitu kan. Ya salah sendiri saya disuruh imam. Karena nama jubilal imam yutam lebih. Imam itu harus harus ditaati. Jadi gini al-mukarram. Jadi sebetulnya kita itu harus selalu husnudzon dengan siapa saja. Kalau dia terus-terusan seperti itu, husnudzon tetap harus husnudzon. Husnudzonnya gimana? Mungkin barangkali dia nggak khusyuk kalau pikir di sini, mungkin pengennya pikir di rumah kali. Atau mungkin dia punya pemahaman fikih yang berbeda dengan kita, mungkin. Kita kan harus tasamu juga ya. Kalau ada perbedaan pendapat itu, jenengan nggak boleh kan maksa seseorang mengikuti pendapat jenengan, kan nggak boleh. Jenengan juga nggak boleh menganggap orang yang berbeda pendapat dalam masalah khilafiyah melakukan kemungkaran, nggak boleh. Mungkin kemarin saya sampaikan kaidah di kitab Al-Asbah wan Nadhair, kaidah ke-35 yang ditulis oleh Al-Hafidz Asy-Syafi'i as-Sabi'i, la yunkaru al-mukhtalafu fihi wa inna ma yunkaru al-mujma' alaihi. Tidak boleh dianggap kemungkaran dalam persoalan-persoalan yang hukumnya masih diperselisihkan di kalangan ulama. Yang harus dianggap mungkar, menyelisih syariat itu dalam perkara-perkara yang hukumnya sudah disepakati ulama. Misalnya gini para jamaah, mungkin di jamaah di sini kan ada juga yang mungkin barangkali nganggap kunut bid'ah, kan ada juga mungkin. Karena memang ada fatwa ulama yang membid'ahkan. Panjenengan kalau misalnya menghadapi orang itu, jenengan biasa aja gitu. Karena biasa aja lah, orang namanya berbeda pendapat. Jenengan juga nggak boleh mengatakan Anda kurang beradab, Anda melakukan kemungkaran yang juga nggak boleh. Jadi kita husnudzon terus, tapi ya orang itu harus dinasihati. Kalau panjenengan sudah ngerasa nggak enak di hati, karena menjaga hati itu penting. Kalau saya sendiri menjaga hati itu sangat penting. Kalau nggak setuju atau ada sesuatu yang agak aneh, kita jadi malah suudzon pada orang itu, tanya ke orang itu. Anda ini kalau setiap sholat jamaah pengennya di depan, begitu sampai kabur nih, mengangkai pundak jamaah, Anda ini kan nggak beradab. Pak Haji ini gimana ya? Setiap hari itu saya sakit perut nih Pak Haji. Jangan pasti akan menangis itu, menyesal. Karena menyesal suudzon sama orang. Iya kan? Jangan nggak usah pakai analisa lah gitu kalau itu. Tanya aja ke orang. Karena kalau analisa, ya memang gitu orang. Tapi panjenengan yang kalau Islam itu yang harus banyak makhluk. Kalau sesama Muslim harus banyak makhluk. Kira-kira gitu. Pak Aldi itu ya, Pak Aldi. Tapi memang kalau orang kayak gitu memang ngeselin ya. Bukan hanya ngeselin tapi pakai banget. Saya itu pernah juga melihat pada zaman. Ini sampai saya itu astagfirullahaladzim dalam hati saya. Ini lagi Jumatan. Mungkin orang ini nggak setuju
sama khotibnya atau sentimen sama khotibnya. Dia dengan apa ya istilahnya arogan gitu. Baca Quran itu di apa namanya? Pada saat khotib lagi sholat Jumat, terus ya pengen apa namanya diperhatiin gitu. Terus saya itu yang saat itu kan cuma lewatnya. Ini orangnya apa gila ya? Saya bilang astagfirullahaladzim, saya bilang gitu. Orang itu sudah menjadi apa pemahaman umum kalau khotib sedang berkhutbah kita kan harus dengerin, nggak boleh ngomong, nggak boleh kita membuat gerakan-gerakan, apalagi ini baca, masya Allah baca tabligh atau Quran. Saya dalam hati itu masya Allah ini apa orang gila atau goblok nih orang gitu kan, sampai kayak gitu. Pada astagfirullahaladzim, saya salah juga nih. Jadi para jamaah jadi orang yang banyak maklum lah ya. Karena kalau banyak maklum yang jenengan nggak akan terampas kebahagiaan. Melihat orang kalau curiga mulu kan jenengan terampas kebahagiaannya. Sementara orang itu nggak pernah tersakiti, yang tersakiti justru makanya jangan pernah suudzon pada orang muslim. Baik, gitu ya para jamaah yang dirahmati Allah yang bisa kita bahas pada pagi ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu